Halo teman-teman semua, Arga Kudo is here. Nah, di video kali ini gue kembali lagi akan membacakan chat-chat horor nih teman-teman. Tapi bedanya di video kali ini gue tidak seperti kemarin, yaitu gue membaca yang versi Indonesia, fake chat versi Indonesia, history horror chat versi Indonesia. Tapi sekarang gue akan membacakan history chat horror dengan bahasa Inggris dan nanti akan gue artikan gitu. Karena ini ada aplikasi yang namanya Masterit dan itu keren banget. Gue nemu banyak cerita di situ, jadi mungkin sumber history chat horror gue bakalan condong ke sini, yang mana pasti bakalan banyak bahasa Inggrisnya gitu. Tapi nggak apa-apa kan, jadi ya sekalian kita bisa belajar bahasa Inggris buat yang belum bisa. Oke, jadi gue bacanya langsung di HP-nya karena aplikasinya ini untuk aplikasi HP. Jadi judulnya Knock Knock Who's There atau Tok Tok siapa di sana. Oke, gitu. Dan ini karya George Edson yang lihat udah 3,5 juta orang. Terus di sini deskripsinya, I was in the shower when I felt somebody was watching me. Who can this be and who texts me this? Maksudnya dia lagi di dalam kamar mandi dan dia merasa seseorang ada yang memperhatikan dia. Makanya dia bingung. Oke, langsung aja kita akan membacanya. Nah, ini. Chris, hey babe. Oh, hi. How are you? Atau nanyain kabar gitu. Just woke up, kata si Anastasia, dia baru bangun. Thinking about a quick shower. Dia kepengen mandi gitu, pengen mandi. Oh, katanya Chris, wah nih parah nih, omes nih. Can I join in? Tuh kan, omes dia tuh, dia pengen join ceweknya mandi gitu kan, parah banget ya gitu. If you hurry, katanya, kalau lu cepet-cepet lu boleh ikutan gitu. Terus on my way, lanjut lagi, and I have a fantastic news. Dia punya berita bagus. I got a divorce. Dia bercerai sama istrinya. Seneng banget katanya Anastasia. It's not a prank, is it? Ini bukan prank doang kan? Terus katanya, who knows? Siapa yang tahu gitu, katanya si Chris. Selanjutnya, come on, you filled all the paperwork yesterday. Maksudnya dia sudah mengisi formulir perceraiannya kemarin gitu. Not much each left. Selanjutnya, I took everything from her. Jadi di dalam perceraiannya dia ngambil semua hak-haknya dia gitu. Jadi nggak ada yang disisain gitu. Even her cat, bahkan kucingnya dia diambil sama si Chris. She won't be a problem anymore. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa si Anastasia ini adalah selingkuhannya dari si Chris. Karena dia bilang she won't be a problem anymore. Dia bukan jadi masalah lagi, yang mana she ini merujuk kepada istrinya, yang mana berarti udah jadi mantan istrinya ya. Terus katanya Anastasia, I'm so happy, dia senang banget gitu. Just get over here, katanya, udah cepet-cepet aja kesini, katanya Anastasia. Selanjutnya, can you send me a video from the shower, katanya Chris. Wah, ini parah nih. Katanya, lu bisa ngirimin gua video lu atau gambar lu dari pas lu lagi mandi gitu. Terus katanya Anastasia cuma ngirim emot gitu doang. I'll think about it, katanya. Oke, akan gue pikirkan. Terus Anastasianya offline berarti kan. Anastasia online lagi. Nah, terus dikirimin video. Ini videonya apa? Kita lihat, kita buka. Loading ya, ternyata buffering juga. Kenceng banget gambarnya. Oke, jadi si Anastasianya ini mandi ya. Terus ada yang videoin. Tapi siapa yang videoin? Kan dia lagi mandi, masa dia... Nice, katanya si Chris. Actually, wait, who's filming you? Nah, akhirnya dia sadar juga nih. Tadi kan kalau kalian lihat videonya, dia lagi mandi terus kayak di videoin gitu kan. Nah, katanya, who's filming you? Siapa yang videoin lu? Anastasia? Jawab. Aduh, sialan, katanya si Chris. God damn it. What's going on in there? Katanya, apa yang terjadi di sana? Kan Anastasianya nggak jawab gitu kan. I've just finished, gue baru selesai, katanya si Anastasia. Dengar, ambil pakaian lu dan keluar dari rumah sekarang. Terus you'll dress when it's safe. Lu bakalan pakai baju ketika sudah aman gitu. Karena kan nggak masuk akal banget gitu loh. Siapa yang videoin padahal dia lagi mandi gitu kan. I'll call the cops and get to you soon. Katanya dia bakalan manggil polisi dan bakalan kesana secepatnya. Terus katanya Anastasia, what's wrong with you? Lu kenapa sih? Santai. Katanya Chris, lari gitu kan. Katanya Anastasia, lu mabuk? Nah, terus Chris jawab lagi, gue dateng, I'm coming gitu kan katanya. Listen, no one is here but me. Gak ada orang lain di rumah ini kecuali gue, katanya Anastasia. Lalu siapa yang videoin gitu kan? I checked all the rooms. Dia sudah ngecek semua ruangan dan gak ada siapa-siapa.
Terus katanya lagi, actually wait. Nah katanya Anastasia, I hear some strange noise katanya. Terus dia mendengar suara-suara aneh gitu. Just get out of the house babe gitu kan katanya Chris. Udah pokoknya keluar aja dari rumah itu, gak aman lagi. Nah terus Anastasianya offline. Nah lo kan offline. The end of episode 1. Oke, berarti ini ada 3 episode. Are you ready for the next episode? Oke, kita lanjutkan saja. Read the next episode. Kita ke episode 2. Anastasianya online lagi, tadi kan offline. Nih Anastasia ngirim apa nih? Dia lagi tidur dan ada yang motoin. Knock knock, who's there? She's so pretty in the morning. Oh my god. Dia pakai HP-nya Anastasia, moto si Anastasia. Who are you katanya? Kes lu siapa? You'll find out soon katanya orang yang ngebajak atau nge-hack HP-nya Anastasia ini. Dan ini si Anastasianya lagi tidur ya, kita lihat terus di foto dan dikirim ke Chris. When cops find this hellhole. Oh my god. I mean if they find. Wah gila. Maksudnya kan di sini dia bilang ketika polisi menemukan gua katanya gitu. Maksudnya kalau mereka menemukan, kalau nggak menemukan ya berarti nggak bakalan tahu dong gitu kan. We have more than enough time to play. Kita nggak punya banyak waktu banyak untuk bermain. Tenang aja katanya gitu. I'll keep it in touch. Dia bakal ngabarin terus nih si hackernya. You won't miss anything out. Jadi dia bakal ngasih tahu terus lah tadi ngabarin. And I think you're gonna like it. Dan gue pikir lu bakalan menyukai itu katanya si hacker ini. Katanya Chris, lu nyentuh dia dan lu bakalan nyesel katanya Chris. I'll come out and cut you into piece. Gue bakalan kesana dan gue potong-potong lu katanya si Chris. And about those cops katanya, dan tentang polisi itu, I called them already. Katanya dia udah manggil polisi duluan gitu. Katanya Chris lagi selanjutnya, lu lebih baik cepet udahin semuanya gitu. Terus katanya hackernya, no, nggak mau. You didn't call them. Lu nggak manggil mereka. Katanya berarti anggapannya cuma ngancem doang. And it's a good thing, dan itu adalah hal bagus. If I see cops, you won't see Anastasia anymore. Kalau dia ngelihat sampai ada polisi, Anastasia nggak bakalan bisa kelihatan lagi. And that means entah diculik atau nggak mati gitu kan. I want proof she's alive. Dia si Chris pengen bukti bahwa Anastasia itu masih hidup gitu. Oke, dikirimin apa lagi? Oh my god, disekap Anastasia. Come over katanya. I'm almost ready to meet you. Katanya disuruh datang pokoknya. What do you want? Apa yang lu mau? You sold your car not long ago. Ini prediksi gue ini adalah istri yang dicerain ya sama si Chris ini. Wah, ini mobilnya Chris yang dijual nih katanya hackernya. And you got a bit of cash in your bank account. Dan maksudnya dia pengen duit cash, pengen imbalan, pengen tebusan. Dia tahu bahwa si Chris ngejual mobilnya dan punya duit banyak hasil jual mobilnya. So how about 300 grand? Wow, mahal juga. How do you know this? Gimana lo taunya? A little bird told me. Burung kecil ngasih tahu gua. Masa burung kecil ngasih tahu sih? I'm waiting for that money transaction to. Oh my god, apa ini? Ini nggak jelas ya. And be quick with it. Dan cepatlah. I don't have that money anymore. Chris bilang dia udah nggak punya duitnya lagi. Terus katanya, dia bohong. Katanya si hackernya. Lu bohong. Oke, I'll give you some time to think. Terus katanya hackernya, oke, gue kasih lu waktu buat lu berpikir. Katanya dia. I'll go check Anastasia in the meantime. Terus katanya dia bakalan ngecek si Anastasia. Katanya hackernya. Terus hackernya offline lagi. Jane is online. Jane siapa? Chris, it's you? Chris, apa itu lu? My phone is broken and I can't call anyone but you. Katanya si Jane bahwa HP-nya rusak dan dia nggak bisa nelpon seorang kecuali Chris. Apa yang terjadi? Gue datang ke Anastasia buat makan malam. Dan seseorang mukul gue sampai gue pingsan. Dan gue baru sadar katanya gitu, kata Jane. Terus katanya, Chris, lu lihat Anastasia nggak? Nah, Jane nanya, apa yang terjadi di sini gitu? Katanya Chris, lu ada psycho di sana. Psycho itu apa ya? Semacam psikopat gitu ya, semacam psikopat di sana gitu.
He got into Anastasia's house, tied her up and blackmailing me. Maksudnya di sini adalah dia berhasil masuk ke rumahnya Anastasia, terus ngiket dan nyekap si Anastasia, lalu neror si Chris. Oh, katanya Jane, damn, it's him. Nah, bener katanya kan, berarti di rumahnya Anastasia ada orang. Dan ini dia bilang him, berarti tebakan gue salah, bukan mantan istrinya. Karena him itu kan merujuk kepada laki-laki gitu kan. Hide the phone now. Oke, katanya Chris, umpetin HP-nya, jangan sampai ketahuan kalau lu masih aktif gitu. Terus Jane ngirim video. Video apa ini? Oh my god. Oke, jadi tadi kita lihat di videonya bahwa si Jane ini dia lagi ngumpet di bawah seperti kasur. Terus ada kaki orang yang lewat dan ternyata ketahuan tempat persembunyiannya. Abis itu kalian dengar ada suara kayak ditampar-tampar dan si Jane teriak. Akhirnya Jane offline setelah mengirimkan video tadi. The end of episode 2. Kita lanjut lagi ke episode ketiga, episode terakhir. Kita lihat bakalan seperti apa nih selanjutnya ya. Wah, udah makin ini nih, psikopat nih. Anastasia online lagi. Oke, Anastasia atau hackernya ini ya. Knock knock, who's there? Oh, masih hackernya. That's so rude. It was a surprise. And you ruined it. Anastasia will pay for it. Oh my god. Katanya Chris, jangan sentuh dia. Oke. Transaction $300,000 ke bank account, bla bla bla, completed. Oke, berarti Chris udah menyetujui untuk transfer $300,000 kepada hacker ini. Oke, terus hackernya dibilang, oh that's so sweet of you. Oh, manis sekali. Terus dia mengirimkan sesuatu lagi. Oh my god, ini gambar gigi men. Ini gambar gigi. Dicabut giginya. I hope it wasn't too painful. Katanya, gue harap itu nggak terlalu sakit. I think I'll leave this little trophy. You are insane, lu gila, katanya Chris. Hush. Jane got it a lot harder. Oh my god, Jane juga kena sama si psikopat ini. You killed her? I don't really... Oh, sorry. I don't really know. I have an offer for you. Nah, jadi dia nggak tahu bahwa si Jane itu dibunuh atau enggak setelah tadi ketangkap sama psikopat ini. Terus katanya si psikopat ini dia bilang punya tawaran untuk si Chris. What the hell do you mean? Maksudnya apa? I'm almost there. Gue hampir kesana. Gue lagi jalan kesana OTW. And I swear I will kill you. Dan gue bersumpah gue akan ngebunuh lo, katanya Chris gitu. Oh, that's perfect, katanya hackernya. Leave your car near the front porch with the keys in the ignition. Maksudnya dia bilang di sini begitu lu datang, tinggalin mobil lu di samping in the front porch. Porch itu apa ya? Gue kurang tahu. Pokoknya di depan dengan kuncinya yang sudah ada di dalam lubangnya, jadi kuncinya jangan dibawa. Also, you must crawl into the trunk and close it from the inside. Oh, dan lu harus masuk ke dalam bagasinya, dan lu harus nutup itu dari dalam. Maksudnya apa ya? Not funny stuff, and maybe Anastasia will live to see tomorrow. No way. You don't have much choice in the matter, katanya hackernya. Lu gak punya banyak pilihan lain, cuma ini doang. I can slice her throat right now and just leave. Gue bisa menggorok atau motong lehernya sekarang dan tinggal pergi. Tapi dia gak mau ngelakuin itu. What are you doing to do with me? Terus katanya Chris, lu pengen ngapain gitu kan? Apa yang pengen lu lakukan dengan gue? Padahal dia udah dapat Anastasia, udah dapat si Jane, tapi masih minta imbalan dari Chris gitu. Nothing, gak ada, katanya si hackernya. Just give you a lift, that's all. Deal? Fine. Oke. Just don't touch her, pokoknya jangan sentuh dia gitu. I give you the word of a gentleman. Berarti dia ini hackernya laki kan, sudah jelas a gentleman. Dan dia berjanji atas nama laki-laki, yang mana kalau laki-laki itu harus selalu menepati janji gitu. Selanjutnya, call me from the trunk. Begitu dia udah masuk ke, dia nyuruh begitu Chris sudah masuk ke dalam bagasi, telepon si hackernya. Oke. Kita jawab. What do you want from me? Oke, what do you want from me? Katanya Chris gitu kan. What do you want from me? Tuh videonya, dia udah di dalam bagasi, terus dia fit call.
Knock knock, who's there? Nicely done. Now let's cram. Poor Anastasia though. What have you done to her? Wah, ini makin-makin nih. Ngapain nih si hackernya ini? Look for yourself, katanya silakan cari sendiri. Padahal dia udah nutup loh. Padahal dia udah nutup udah nutup bagasinya, kan nggak bisa dibuka kalau dari dalam bagasi, harus dari luar. Tapi di sini dia disuruh nyari sendiri. Terus di videoin nih, dikirim videonya sama si hackernya Anastasia. Kita lihat bakalan ada video apa. Oh my god, rumahnya dibakar, rumahnya Anastasia dibakar sama hackernya. You bastard, lu sialan, katanya. Open the trunk, buka bagasinya gitu, katanya si Chris. Sekarang, knock knock. Oh, 2 bulan kemudian, Chris bisa keluar atau enggak nih? Bisa-bisa Chris mati kan di dalam. Oh, kata detektif, good evening Chris. Don't call it good. Exactly 2 months ago that psycho burned my house. 2 bulan yang lalu, psycho itu, psikopat itu ngebakar rumah gue. Lock me up in my own car. Ngunci gue di dalam mobil gue sendiri. And killed both Anastasia and her friend. Dan ngebunuh Anastasia dan Jen. Oh, berarti Anastasia dan Jen dibunuh, men. Nggak selamat mereka. About that, I have a good news and a bad news for you. Dia punya 2 berita, baik dan buruk. What do you mean? Katanya si Chris. Apa maksud lu? The good news is that Anastasia is probably alive. Berita bagusnya, Anastasia mungkin masih hidup. The bad news is that she was your psycho. Oh my god, berarti Anastasia itu sendiri yang neror. What? She lured her friend into your house. Dia mancing temen lu untuk datang ke rumah lu. Ngebunuh dia dan ngambil giginya. Oh, berarti si Jane dibunuh sama Anastasia. Nggak mungkin itu dia, kata Chris. Chris nggak percaya. And then she burned down your house to hide all the evidence. Dan dia ngebakar rumahnya untuk menyembunyikan, untuk ngebuang semua barang buktinya atau evidence-nya. She even left her own tooth there to fool the investigation. Dia bahkan ninggalin giginya dia sendiri untuk sebagai biar dia nggak ketahuan kalau dia masih hidup. Gitu. Karena dari forensik itu kan yang bisa untuk menyelidiki adalah dari gigi ya, salah satunya dari gigi gitu. Only that she was a bit messy with it. Judging by her medical record, her bottom left wisdom tooth wasn't removed. Jadi dari medical rekam jejak medisnya, left bottom wisdom bawah itu nggak hilang gitu. Unlike her friend Jane's, it can't be. To tell you the truth, I'm a bit shaken of all this by myself. Oke. Jadi kebenarannya ternyata Anastasia itulah si psycho-nya itu, teman-teman. Then she took the money you sent her. Oh iya, waktu itu Chris juga ngirimin duit. Dia ngirimin duit juga kan untuk supaya supaya ditransfer. And she insured a lot of stuff long before that day. Dan dia sudah merencanakan hal itu jauh sebelum hari itu. And as you can remember, she left a car with you in the trunk just a couple miles away from your house. I don't believe it. Chrisnya nggak percaya dia. Kenapa gitu kan? Kenapa dia melakukan itu? Hubungan kita, kehidupan keluarga kita itu sangat damai gitu. Terus katanya, if you ask me, kalau lu nanya gue, kenapa? Nothing is worse for a married woman than a quiet and a peaceful relationship. You have reached the end. Oke, ceritanya sudah selesai. Jadi kesimpulan yang bisa gue ambil dari dari cerita ini adalah, yang pertama kita lihat adalah Chris Anastasia ternyata adalah selingkuhannya Chris, dan Chris sudah menggugat cerai istrinya. Nah, jadi kemungkinan besar nih, jadi kan setelah penyelidikan bahwa si psycho itu adalah Anastasia sendiri, yang mana adalah kekasih gelapnya si Chris. Nah, yang gue ambil di sini adalah bahwa Anastasia emang sengaja pengen ngambil hartanya Chris, dan bikin dia cerai sama istrinya supaya dapat hartanya gitu. Jadi psikopat banget sih, parah. Dia udah merencanakan semua itu dan sampai ngebunuh temennya sendiri demi dapat uang
uang warisan ya, pokoknya uang hasilnya gitu dah. Oh my god, parah banget sih. Nah, jadi menurut kalian gimana nih ceritanya? Menurut gue lebih seru sih cerita-cerita kayak gini karena kita sekalian bisa belajar bahasa Inggris gitu. Kalau kalian suka, silakan like di bawah dan komen lanjut karena gue suka banget nih. Pasti bakalan banyak cerita-cerita seru lagi di aplikasi ini, oke. Dan sekian dari gue, Harga Kudo. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace, cheerio.